Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Murwati Rahayu dengan NPM 2503010095. Di sini saya akan membahas tentang makanan tradisional. Siapa di sini yang suka makanan berkuah seperti rawon dan gulai? Nah, makanan-makanan itu sudah sering kita temui ya. Kali ini saya akan membahas tentang saudaranya, yaitu nasi pindang. Nasi pindang sebagai warisan kuliner Kudus. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Kuliner tradisional seperti nasi pindang tidak hanya soal makanan, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan budaya kehidupan masyarakat yang perlu dijaga. Nasi pindang makanan yang unik karena menggunakan daging kerbau bukan ikan pindang. Nah, siapa yang dari pertama sudah menebak bahwa nasi pindang itu adalah nasi dengan ikan pindang? Tapi ternyata nasi pindang itu adalah nasi dengan daging kerbau. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana asal-usul dari nama nasi pindang. Yang kedua, bagaimana sejarah dari nasi pindang. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan nasi pindang dengan budaya. Dan yang keempat, bagaimana cara melestarikan nasi pindang agar diketahui oleh generasi muda. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui asal-usul dari nama nasi pindang, untuk mengetahui sejarah dari nasi pindang, untuk menjelaskan keterkaitan nasi pindang dengan budaya, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi cara pelestarian nasi pindang agar diketahui oleh generasi muda. Pada pembahasan ini saya menggunakan metodologi penelitian yaitu studi pustaka. Jadi data-data yang saya peroleh melalui studi literatur dari artikel maupun jurnal. Nah, jika kita berbicara tentang asal-usul nama dari nasi pindang, dan kita berbicara tentang arti dari kata pindang itu sendiri, dalam kuliner lokal, pindang memiliki banyak arti. Dan menurut pakar kuliner, pindang bisa merujuk pada kuah pindang yang bening kekuningan atau yang bening kecoklatan. Nah, kuah yang bening kecoklatan inilah yang menjadi ciri khas dari nasi pindang Kudus. Nah, nasi pindang dalam bahasa Jawa kuno diartikan sebagai sup yang berempah. Jadi dapat diartikan nasi pindang itu sebagai nasi dengan kuah sup yang berempah. Nah, kata pindang itu mengacu pada cara memasak daging dengan merebusnya bersama garam dan rempah seperti daun salam, lengkuas, keluak, dan daun jati yang memberi warna kecoklatan pada kuah. Sebab inilah nasi pindang dinamakan nasi pindang. Nah, selanjutnya ada sejarah dari nasi pindang itu sendiri. Nah, nasi pindang itu sudah ada sejak zaman Sunan Kudus yang sangat kita tahu bahwa itu adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama di Pulau Jawa. Pada masa itu, masyarakat Kudus, terutama Sunan Kudus, sangat menghormati umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Karena itu, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di daerahnya. Sebagai gantinya, masyarakat membuat masakan serupa daging sapi dengan menggunakan daging kerbau dan bumbu khas Nusantara. Itulah yang kemudian dikenal sebagai nasi pindang Kudus. Jadi dengan menghormati umat Hindu yang menganggap bahwa sapi sebagai hewan suci, Sunan Kudus memerintahkan untuk menyembelih daging kerbau supaya menggantikan daging sapi. Selanjutnya ada keterkaitan nasi pindang dengan budaya. Nah, yang pertama ada sebagai cerminan nilai toleransi. Nasi pindang mencerminkan nilai toleransi budaya dan agama yang hidup di masyarakat Kudus. Hidangan ini awalnya diciptakan sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Sunan Kudus, yang melarang penyembelihan sapi karena dianggap hewan suci bagi umat Hindu. Akhirnya, masyarakat beralih menggunakan daging kerbau. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kudus menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Selanjutnya ada sebagai wujud kearifan lokal. Jadi nasi pindang juga merupakan wujud kearifan lokal karena cara pengolahannya menyesuaikan dengan kondisi dan sumber daya setempat. Misalnya, penggunaan daun jati sebagai alat saji tidak hanya memperkaya aroma, tapi juga menunjukkan pemanfaatan bahan alami secara bijak. Resepnya pun diwariskan turun-temurun, menjadi bukti bahwa masyarakat menjaga dan melestarikan pengetahuan kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas daerah. Nah, dan yang terakhir sebagai simbol kebersamaan.
Dalam budaya Jawa, makan bersama menjadi simbol keakraban dan kebersamaan. Nasi pindang sering disajikan dalam acara keluarga maupun hajatan, di mana orang-orang berkumpul dan menikmati hidangan ini bersama-sama. Hal ini menggambarkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan persaudaraan yang sangat kuat dalam masyarakat Kudus. Selanjutnya ada cara melestarikan nasi pindang supaya dikenal oleh generasi muda. Yang pertama bisa melakukan promosi melalui media sosial. Jadi di zaman yang serba canggih ini pasti semuanya memiliki media sosial. Kita dapat banyak mengakses di media sosial. Jadi kita dapat mempromosikan nasi pindang dan membuatnya lebih menarik supaya para generasi muda tertarik untuk mencoba dan ikut melestarikannya. Yang kedua ada inovasi dalam penyajian dan kemasan. Jadi, nasi pindang bisa disajikan lebih menarik supaya generasi muda lebih tertarik dan juga dapat membuat banyak porsi seperti porsi mini, porsi sedang maupun porsi yang besar. Terus juga bisa mungkin melalui kemasannya, jadi disajikan di dalam kemasan. Jadi tidak hanya disajikan dalam piring, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk kemasan. Yang ketiga ada mengadakan festival kuliner tradisional. Jadi kita perlu mengadakan festival kuliner supaya para generasi muda juga mengetahui makanan-makanan tradisional, salah satunya ada nasi pindang. Kita dapat ikut serta dalam festival kuliner tersebut supaya banyak yang mengetahui dan ikut melestarikan nasi pindang itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah nasi pindang merupakan kuliner tradisional khas Kudus yang memiliki nilai budaya tinggi dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sebagai kearifan lokal, nasi pindang perlu dijaga keberadaannya supaya tidak hilang pada saat ini. Upaya pelestariannya dapat dilakukan melalui promosi yang menarik dan inovasi dalam penyajian dan kemasan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, nasi pindang dapat terus dikenal, dicintai, dan menjadi identitas budaya bangsa yang membanggakan. Jadi ada saran yaitu generasi muda diharapkan aktif mempromosikan nasi pindang melalui media digital dan perlu adanya kegiatan seperti festival kuliner tradisional di daerah asalnya agar warisan ini tetap terjaga. Karena setahu saya nasi pindang itu jarang kita temui dan jarang banyak orang yang mengetahui bahwa ada yang namanya nasi pindang. Padahal nasi pindang itu juga termasuk makanan khas tradisional yang ada di wilayah Kudus. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya ingin pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Surabaya, tak terasa hari sudah malam. Sekian presentasi dari saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.